Semangat pagi. Terima kasih telah bergabung pada channel IBMW, channel yang merupakan media belajar bareng finance, research, dan hospitality. Kita masih pada analisis operasional dengan topik rencana kegiatan ING, marketing, dan POMEK pada sesi 3. Departemen ING atau Administrative and General juga biasa disebut dengan Executive Office, merupakan bagian hotel yang tidak menghasilkan pendapatan atau penjualan, namun memberikan dukungan departemen lain terutama kepada revenue generating department hotel seperti rooms, F&B, dan MOD atau minor operating department. Karena tidak menghasilkan pendapatan, departemen ING hanya menyerap biaya operasional untuk menjalankan fungsinya. Biaya yang diserap oleh ING dikategorikan sebagai undistributed operating expenses atau UDOS, karena biaya yang diserap tidak dibebankan ke departemen hotel, namun pada hotel sebagai satu entitas atau strategic business unit (SBU). Biaya-biaya operasional yang diserap oleh ING dapat digaji pada daftar rekening hotel seperti di bawah ini: gaji dan upah, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, alat tulis kantor, biaya komisi kartu kredit, sumbangan, biaya asuransi, biaya penagihan kartu kredit, biaya over atau short, biaya rapat, biaya perjalanan dan perjamuan, biaya penyisihan piutang ragu-ragu, biaya tenaga. Nah, kita mulai dengan gaji dan upah. Rencana kegiatan pada gaji dan upah, diantaranya departemen ini mengeluarkan gaji dan upah setiap bulannya. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh karyawan setiap bulan dalam jumlah yang tetap. Upah merupakan penghasilan yang diterima oleh karyawan tergantung dari jumlah kehadirannya serta tarif yang ditentukan. Dengan demikian, biaya upah jumlahnya variabel, berubah setiap bulan tergantung dari jumlah kehadiran karyawan. Pada pakaian seragam, rencana kegiatan yang dilakukan adalah diantaranya pengadaan pakaian seragam, biaya pencucian, pemeliharaan pakaian seragam, dan sebagainya. Semua rencana kegiatan yang berhubungan dengan pakaian seragam harus disertakan dengan estimasi biaya. Jadi, rencana kegiatan sangat erat hubungannya dengan estimasi biaya. Semua rencana kegiatan seperti yang tercantum pada slide di atas harus dirinci dan disertakan dengan estimasi biaya. Dengan demikian, setiap akhir periode atau akhir tahun, manajemen hotel lebih mudah dalam mengevaluasi kegiatan yang direalisasikan. Alat tulis kantor atau ATK. Biaya ini mencakup semua biaya alat tulis kantor seperti kertas, ballpoint, dan lainnya yang berhubungan dengan alat tulis kantor di ING. Komisi kartu kredit merupakan biaya komisi yang dibebankan untuk kartu kredit yang diterima oleh hotel ketika dibayar oleh bank. Sumbangan merupakan biaya sumbangan yang dibayar oleh hotel untuk sumbangan yang dibayarkan misalnya untuk bencana alam. Biaya asuransi umum merupakan biaya asuransi yang dibayarkan oleh hotel untuk misalnya melindungi aset hotel. Biaya penagihan kartu kredit merupakan semua biaya yang terjadi untuk menagih piutang dari kartu kredit yang diterima oleh hotel. Biaya over atau short merupakan biaya karena kekurangan atau short jumlah setoran kas dari kasir kantor depan atau restoran misalnya karena ada uang palsu yang diterima. Biaya rapat merupakan biaya yang terjadi untuk rapat internal maupun dengan pihak luar manajemen hotel, mencakup snacks, lunch, dan lainnya. Biaya perjalanan dan perjamuan merupakan biaya untuk staf hotel yang melakukan perjalanan keluar kota untuk keperluan hotel. Sedangkan perjamuan untuk biaya yang terjadi untuk menjamu tamu atau pejabat pemerintah. Biaya penyisihan piutang ragu-ragu merupakan biaya yang disisihkan untuk piutang yang peluang tertagihnya sangat kecil. Biasanya ditentukan dalam persentase tertentu untuk jumlah utang yang tidak tertagih dalam periode akuntansi tertentu. Biaya tenaga profesional merupakan biaya yang dibebankan untuk biaya yang dikeluarkan untuk misalnya pengacara atau akuntan publik yang jasanya digunakan untuk keperluan hotel. Kita lanjutkan dengan rencana kegiatan marketing. Marketing departemen merupakan salah satu dari UDOS. Departemen ini, seperti ING, menyerap biaya operasional tanpa mendatangkan penjualan. Berikut merupakan rencana kegiatan dari marketing: gaji dan upah,
pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, alat tulis kantor, biaya komisi, biaya pencetakan grafis untuk in-house dalam hotel, biaya surat menyurat, biaya advertensi, biaya iuran pemasaran, biaya perjamuan, biaya sales call, biaya cetakan untuk promosi. Penjelasan rencana kegiatan untuk biaya gaji dan upah, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, alat tulis kantor, komisi, dan perjamuan tidak berbeda dengan penjelasan pada rencana kegiatan ING. Biaya pencetakan grafis untuk in-house merupakan biaya yang dibebankan ke Departemen Marketing untuk mencetak informasi grafis tentang fasilitas hotel kepada tamu di lokasi dalam area hotel. Biaya surat menyurat merupakan biaya untuk kegiatan surat menyurat termasuk untuk pengiriman paket yang diperlukan untuk tujuan promosi dalam upaya memasarkan produk dan jasa hotel. Biaya advertensi merupakan biaya untuk mengiklankan produk dan jasa hotel menggunakan media yang diperlukan untuk itu. Biaya iuran pemasaran merupakan biaya yang dibayarkan sebagai anggota dari Asosiasi Pemasaran Hotel. Biaya sales call merupakan biaya yang dikeluarkan untuk rencana kegiatan promosi. Rencana kegiatan ini harus dirinci lagi beserta dengan biaya yang diperlukan. Misalnya, rencana sales call Februari 2002 X ke Australia selama 4 hari. Rencana ini dirinci lagi dengan kegiatan per hari di Australia serta besaran biayanya. Biaya cetakan untuk promosi merupakan biaya mencetak dokumen-dokumen untuk promosi seperti brosur. Kita lanjutkan dengan rencana kegiatan POMEC. POMEC merupakan akronim dari Property Operation, Maintenance, and Energy Cost. Di hotel, lazim disebut dengan Engineering Department. Departemen ini juga merupakan departemen yang hanya menyerap biaya operasional, termasuk dalam UDOS. Berikut merupakan rencana kegiatan dari POMEC. Gaji dan upah, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, peralatan listrik dan mekanik, tirai dan gorden, pemeliharaan taman, peralatan teknik, pemeliharaan tangga berjalan dan elevator, pemeliharaan meubiler, pengecatan dan dekorasi ulang, penanganan limbah dapur, pembasmi hama, bahan dipakai habis pemeliharaan, premium solar dan oli, gas, listrik, air, dan biaya lain.